Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 16 Januari 2026, dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau senantiasa memenuhi hidup kami dengan mengutus Putra-Mu. Bukalah hati kami untuk selalu menaati Yesus utusan-Mu, sehingga kami mampu menerima hikmat dari-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini memperlihatkan kepada kita sebuah kisah yang sangat kaya makna. Seorang lumpuh, 4 sahabat, dan Yesus yang memilih iman, yang melihat iman. Rumah tempat Yesus berada penuh sesak, tidak ada jalan masuk, namun iman tidak pernah berhenti oleh hambatan. Kisah ini mengajak kita merenungkan bahwa keselamatan sering lahir dari iman yang berani, kreatif, dan penuh kasih, bukan iman yang pasif dan menunggu keadaan ideal. 4 orang yang mengusung seorang lumpuh
Ketika mereka tidak bisa masuk karena kerumunan, mereka membongkar atap dan menurunkan orang itu tepat di hadapan Yesus. Ini iman yang luar biasa, iman yang tidak menyerang, iman yang siap mengambil risiko, iman yang rela repot demi keselamatan orang lain. Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman si lumpuh, tetapi iman komunitas yang saling menopang. Apakah iman saya hanya berhenti pada doa dan kata-kata, atau sungguh terwujud dalam tindakan kasih yang konkret? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika orang lumpuh itu berada di hadapannya, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini mengejutkan. Orang datang membawa masalah fisik, tetapi Yesus menyentuh akar terdalam penderitaan manusia, dosa, dan keterpisahan dari Allah. Seringkali kita ingin Tuhan menyelesaikan masalah luar kita, tetapi Tuhan terlebih dahulu ingin menyembuhkan hati kita. Apakah saya memberi ruang bagi Tuhan untuk menyembuhkan batin saya, bukan hanya keadaan hidup saya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika para ahli Taurat meragukan kuasa Yesus, ia menunjukkan bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu." Pengampunan Allah tidak berhenti pada kata-kata, tetapi menghasilkan pemulihan total. Orang lumpuh itu bangkit, berjalan, dan kembali ke rumah dengan martabat yang baru. Dalam hidup kita, ada dosa yang melumpuhkan, ada rasa bersalah yang membuat kita tidak melangkah, ada luka batin yang membuat kita takut bangkit. Yesus hari ini berkata, "Bangunlah." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, 4 sahabat itu menjadi ikon gereja. Gereja dipanggil bukan untuk menghakimi, tetapi mengusung mereka yang lemah dan membawa mereka kepada Yesus. Maka kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, apakah komunitas iman kita sungguh menjadi tempat yang membantu orang bangkit, atau justru menghalangi mereka datang kepada Tuhan? Sabda Tuhan hari ini menegaskan bahwa iman sejati selalu bergerak. Pengampunan Allah memulihkan secara utuh, dan gereja dipanggil menjadi komunitas yang menopang. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita melangkah maju bersama menjadi pribadi-pribadi dan komunitas yang membuka jalan bagi sesama untuk berjumpa dengan Yesus. Meskipun harus membongkar atap kenyamanan diri kita masing-masing. Semoga permenungan saya ini menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat iman kami bahkan ketika kami lemah dan tak berdaya. Seringkali kami terhalang oleh ketakutan, rasa bersalah, dan dosa yang melumpuhkan langkah hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami, pulihkanlah hati dan tubuh kami, dan bangkitkanlah kami untuk berjalan dalam hidup yang baru bersamamu. Jadikanlah kami sahabat-sahabat yang setia, yang mau mengusung sesama dan membawa mereka kepadamu, agar hidup kami menjadi sarana keselamatan bagi banyak orang. Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.